Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah, alhamdulillah hari ini untuk kesekian kalinya kajian dari Yayasan Muslimah Indonesia dalam kerja-kerja dari komunitas dakwah yang bernama Mahabbah. Kita bisa bertemu dan bisa saling berbagi, memberi manfaat dalam kasih sayang Allah di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sampai dengan anak cucu kita menjadi orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Harapannya kelak di yaumul hisab kita bisa bersama-sama dengan Rasul dan orang-orang soleh lainnya berada dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita agak unik judulnya ya. Sebetulnya ini adalah upaya teman-teman Mahabbah merespon apa-apa yang menjadi kegelisahan publik hari ini dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa di media sosial. Belakangan kita umat Islam ini senang sekali merespon orang, merespon pernyataan-pernyataan orang-orang yang tidak menyukai apa yang menjadi sunnah-sunnah kita. Dengan berbagai macam alasan. Dan yang paling dekat dengan tema kita hari ini, menjadi ibu cantik, siapa takut. Saya habis keluar judulnya, saya geli-geli sendiri gitu. Logikanya sederhana sebetulnya. Dengan waktu 1 kali 5 menit selesai masalahnya itu. Gak panjang-panjang materi ini. Rupanya kalau cantik nggak mati lagi. Rupanya kalau orang cantik mati nggak jadi tulang belulang lagi. Rupanya kalau orang cantik tanpa amal soleh lalu masuk neraka, nggak angus lagi. Dah selesai itu aja. Tapi kan nggak sesimpel itu ketika itu menjadi opini publik yang di-blow sedemikian rupa, kemudian memberikan efek pada pemikiran anak-anak muda. Memberikan efek kepada pemikiran ibu-ibu muda. Memberikan efek pada pemikiran para perempuan. Kenapa? Karena cantik hari ini digiring oleh sebuah cara berpikir, betul? Sekarang kalau orang Indonesia cantik, itu alat ukurnya apa? Putih, Masya Allah. Yang susahnya lah kita yang orang Indonesia ini kan, kita sawo matang menjelang busuk. Ya, putih, terus tinggi, terus langsing. Tapi kenapa ketika berumah tangga yang diminta istrinya bisa bikin sambal belacan? Masakannya tidak seenak ibunya, bisa terjadi pertengkaran. Ketika seorang istri tidak bisa menjahit pakaian suaminya yang koyak, terjadi keributan. Tapi tadi kriterianya tinggi, putih, glowing, apa lagi? Langsing, aduh, mati yang listrik ya. Terus apalagi? Hidung mancung, alis yang tertata, apalagi? Alis mata yang lentik, tangan yang halus. Padahal itu semua indikasi bahwasanya perempuan ini anak orang kaya dan payah sekali diajak susah. Ya, kalau ada laki-laki yang memilih perempuan seperti ini, dia harus pastikan omsetnya 1 pekan 1 M. Kenapa? Pemeliharaannya susah, maintenance-nya mahal. Beda sama kita yang biasa di kampung-kampung itu, kaki ayam pun oke, sendal jepitan nggak tanya Nike kan?
Nggak perlu pijakannya ratusan juta, 15.000 2 pasang pun kita oke. Ya kan? Nah, jadi alat ukur, sebenarnya umat ini terutama perempuan tidak punya alat ukur standar syariah ketika dia hidup. Maka ketika datang serbuan pemikiran-pemikiran dari luar yang masif dan terstruktur, terpengaruhlah kita. Maka menjadi gelisahlah para perempuan muda yang kebetulan qadarullah hidungnya mancung ke dalam. Matanya belok, alisnya tipis, bibirnya pun dah seksi, dah emak gitu. Tingginya semampai, dak sampai semekot aja. Semeter pun masih kotor sama sendalnya. Muncullah kegelisahan. Kenapa? Karena tampilan cantik dianggap setara dengan jodoh yang baik. Cantik dan baik kemudian mengalami distorsi. Apa jodoh yang baik menurut kita pada umumnya orang awam ini? Apa itu jodoh yang baik? Kira-kira apa ya? Boleh Kak Ir dibantu? Siapa yang jawab dikasih hadiah ampun tangan kiri. Yuk. Nah, itu di sana satu. Jodoh yang baik. Baik itu apa alat ukurnya biasanya? Tampan. Oke, silakan. Ya, lanjut. Apa, Bu? Jodoh yang baik itu, soleh itu sangat abstrak. Tampilannya apa? Jodoh yang baik, tampilannya apa? Iya, apa baik itu apa, Bu? Alat ukurnya. Oh, rambutnya rapi. Tukang pangkas. Oh, nggak bisa ya tukang pangkas sendiri ya? Ya, belum kawin. Jadi jodoh yang baik itu belum tentu satu visi kalau dia belum kawin. Dia bisa diukur kalau satu visi atau tidak, sudah dia menikah. Visinya baik. Kira-kira visi yang baik itu seperti apa? Bunyinya apa? Gimana? Iya, gimana itu soleh itu gimana? Kan namanya nggak mesti si soleh di KTP. Soleh itu apa? Menjaga sholat. Baik, jam 11 sudah di masjid untuk sholat zuhur. Tiap hari deh jam 11 di masjid. Sekali waktu kita kan penasaran, kita tanya, Bang, kok rajin kali pergi ke masjid, Bang? Jam 11 sudah sampai masjid. Adem. Rupanya itu. Cek. Jangan cuma lihat fisik. Oke, ada lagi? Satu lagi. Cara berpakaiannya seperti apa? Pakai koko. Aduh, Pak Ibrahim nggak masuk itu. Sini, Kaisa. Ya, Bu. Pinter ngaji, kori gitu ya. Aduh, yang belum kori, ayo perbaiki diri karena ternyata salah satu alat ukur orang yang soleh adalah orang yang baik, jodoh yang baik adalah pinter ngaji. Oke? Apa? Osa, kena dia ya. Ternyata ujung-ujungnya duit dia. Jadi PNS itu lebih laris gitu ya. Masya Allah. Boleh aja, karena ini kita tanya yang di publik. Oke? Gimana? Contoh aktivitasnya apa? Nggak kasar kalau sama orang. Irsa boleh. Patuh pada siap-siap kalau jadi istrinya dia akan ngobrol lebih panjang sama orang tua, kita nggak boleh marah. Ya, kadang-kadang kita suka nggak adil nih. Saya memilih dia Mi karena dia patuh pada orang tuanya. Kena 5 tahun, kayak mana saya sakit hati sama dia Mi. Apa-apa mamanya ditanya, tapi patuh orang tua tadi. Kata orang tuanya gajinya bagi dua, kamu 50%, orang tuanya 50%. Kita nggak tahu kesepakatan itu, ternyata dia patuh pada orang tua. Terus kita merengek sama orang tua kita, nggak tahan lagi sama dia gitu ya. Oke, patuh orang tua. Oke, satu lagi. Sopan. Sopan. Oke, clear lah ya. Perhatian dan rajin. Oke, Kak Ir. Baik, itulah standar pikir orang Indonesia. Ya, itulah standar pikir kita ketika kita pakai alat ukur
Jodoh yang baik itu seperti itu. Maka ketika alat ukurnya adalah sesuatu yang berada dalam opini orang banyak, belum tentu apa yang diyakini orang banyak itu adalah sebuah kebenaran. Ya, apa yang diyakini orang banyak belum tentu adalah sebuah kebenaran dan dia akan berubah seiring dengan waktu. Maka ketika kita bicara tentang cantik, ibu yang cantik, siapa takut? Judulnya provokatif sekali. Menjadi ibu yang cantik, menjadi jodoh yang baik, itu semua kalau diukur dengan ukuran kita, dia akan berubah seiring waktu. Tapi ketika dia diukur dengan ukuran Allah dan Rasulnya, maka dia punya standar yang berlaku sepanjang masa. Teman-teman boleh cek. Quran itu selalu bicara generik. Ya, Quran itu selalu bicara generik. Supaya apa? Supaya cocok di setiap zaman. Karena Quran itu berlaku sepanjang masa. Quran itu adalah kitab terakhir yang berlaku sepanjang masa dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Tidak berlaku sektarian, tidak berlaku untuk suku tertentu, tidak berlaku untuk orang Arab saja. Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Agama Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Agama Nasrani itu cuma untuk orang Yahudi juga. Kenapa? Karena perintahnya begitu. Datanglah kamu kepada domba-domba Israel yang tersesat. Jadi Isa itu diutus untuk mendatangi orang domba-domba Israel yang tersesat menurut mereka. Tapi menurut kitab suci kita pun Nabi Isa itu diutus untuk kaum Yahudi juga. Dia nggak bertugas untuk rahmatan lil alamin. Hanya Islam yang bertugas untuk menjadi ad-din bagi alam semesta ini. Inna dina indallahi Islam. Jadi di sisi Allah hanya din yang berlaku itu adalah ad-dinul Islam. Maka ketika bicara tentang jodoh, itu akan bicara tentang alat ukur Islam. Apa itu alat ukurnya? Jodoh itu boleh dipilih manusia dengan pandangan matanya, dengan kedudukan sosial seseorang, dengan keadaan hartanya. Tapi kalau orang dipilih karena ad-dinnya, maka inilah pilihan yang terbaik. Ya, yang lain akan menyusul dengan sendirinya. Kaya dan miskin itu sudah ditetapkan. Maka ketika kita ngajinya tuh ini sebagai kajian seperti ini sebagai pemicu semangat. Kajian seperti ini tidak bisa dijadikan pijakan hidup. Kenapa? Karena mengkaji itu harusnya dari bawah ke atas, jangan tiba-tiba di tengah. Ya, bicara tentang ibu yang cantik, bicara dulu tentang perempuan itu seperti apa. Kalau konsep perempuannya sudah selesai, maka menjadi istri adalah step berikutnya. Kalau sudah bicara tentang istri, barulah dia bisa masuk ke dalam episode berikutnya bicara tentang ibu. Kalau ada orang menikah lalu mengatakan tidak ingin punya anak, kalau takdirnya dia akan punya anak, dia akan punya anak. Kenapa? Anak bukan hak kita. Jangan campuri itu. Saya kalau menikah mau cuma punya anak 2. Ya silahkan. Silahkan lakukan dan kita akan panen. Berapa banyak penyakit yang berasal akibat dari seseorang membatasi kelahiran dengan segala macam cara. Yang paling dekat, orang kalau membatasi atau menunda kelahirannya, tensinya terganggu. Dengan minum obat-obatan tertentu, dia tensinya akan terganggu. Pada umumnya orang yang memakai obat-obatan untuk menunda atau membatasi kelahiran, hipertensi. Artinya ada yang harus kita bayar ketika kita menolak apa yang Allah berikan. Kita nggak ngomong dulu pahala dan dosa lah. Kita ngomong yang tampak-tampak saja. Kalau ada ibu-ibu mengalami gangguan pada rahimnya, pada kelenjar mamainya, periksa bagaimana pemikiran dia tentang atau konsep hidup dia tentang suami dan anak-anak. Pasti ada koneksinya. Masalahnya kita hidup kan nggak aware dan selalu parsial. Ketika ada satu peristiwa, kita diajarkan secara instan menyelesaikan peristiwa ini saja. Betul? Teman-teman sakit kepala.
Kalau sakit kepala yang dilakukan apa? Minum obat sakit. Padahal bisa jadi sakit kepala itu karena nggak punya duit untuk beli obat yang mau diminum. Jadi akar masalahnya bukan sakit kepala, akar masalahnya adalah, tapi kita jarang lakukan itu. Untuk hal-hal sederhana kita tidak berbicara mendasar, apalagi untuk hal-hal yang kompleks yang kadang-kadang rasanya mau dipikirnya udah pening kita. Padahal ketika kita temukan akar permasalahannya, tidak ada yang susah di dunia ini. Saya berkali-kali dimanapun bilang, orang Islam ini paling enak hidup. Dia punya dua senjata yang berlaku di mana saja dalam pertempuran apa saja. Kalau dia mendapatkan yang dia inginkan, dia bersyukur karena itu bukan karya dia, karena dia sadar itu bukan karya dia tapi adalah pemberian dari Allah. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bersabar karena dia tahu Allah lebih tahu yang terbaik untuk dirinya daripada dirinya sendiri. Kalau ini bisa dipakai dua senjata ini, tidak ada susahnya hidup di dunia ini. Kenapa kita merasa sulit? Karena ekspektasi kita terhadap hal-hal yang kita lewati itu tinggi sekali. Dan ketika yang kita harapkan tidak kita dapatkan, kita menyalahkan semua orang kecuali diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Misalnya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ya, dalam kesadaran dan pemahaman kita tidak menyalahkan. Tapi sejatinya kita sedang menyalahkan. Buktinya kalimatnya apa? Umi, kenapa lah Allah buat saya begini? Umi kok susah sekali hidup saya. Umi kenapa lah mesti saya melakukan mengalami ini? Kalau ada orang ngomong kayak gitu dan ngomongnya ke saya langsung, saya jawab. Jadi mesti gue lu nanya sama gue. Ya, kalau dia tanya sama saya mesti yang nanggung. Atau lebih konyolnya lagi ada beberapa orang yang dalam keadaan panik dia bilang, Umi, kan saya harus bagaimana? Loh, hidup dia tanya sama saya. Yang tahu hidup dia saya apa dia? Dia kan? Kenapa jam-jam 2 malam nelpon saya, Umi tolonglah saya, kalau nggak saya besok bunuh diri. Oh gampang jawabannya. Bu jangan bunuh diri dulu, besok ketemu saya, habis itu mau bunuh diri nggak apa-apa, saya bilang. Kenapa ada pilihan terakhir itu? Karena memang tidak pernah melakukan muhasabah pada dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Periksa diri kita sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Periksa diri kita. Kalau kesalahan itu ada pada diri dan kita temukan kesalahan itu pada diri kita, kan pintunya dikasih. Apa nama pintunya? Kalau kesalahannya sama diri kita, apa nama pintunya? Tahu? Taubat. Ini udah salah ngotot. Maka ketika bicara tentang ibu yang cantik, sejatinya setiap manusia cantik. Kan kita lupa itu. Kenapa ada bandingan? Ini dia cantik, yang ini jelek, yang ini ratu kecantikan, yang ini bukan. Kenapa? Karena ada upaya membandingkan. Orang merasa cantik ketika dia dibandingkan dengan yang lebih jelek. Orang akan merasa jelek ketika dia merasa ada bandingan yang lebih cantik. Padahal Allah tidak pernah membandingkan manusia berdasarkan fisik ini. Ini kan cuma tampilan supaya menjalankan peran kekhalifahan kita sempurna. Kenapa kita akhirnya berpikir supaya perempuan itu cantik? Kan Umi sunatullahnya perempuan itu ingin cantik. Entah di mana dia dapat data itu tidak tahu saya. Tapi kan begitu legitimasinya. Namanya kita perempuan nih, kita kan kepengen cantik. Wajar kan minta skincare. Cantik itu cuma dua. Anugerah atau dimodalin. Kan itu kan blow up dalam media sosial yang teman-teman baca. Tidak dibaca terlewat dia. Sepintas lalu akhirnya dilegitimasi. Ya pula ya. Semana lawak mau cantik. Nggak pernah pula. Ah gitu-gitu. Padahal bukan itu alat ukurnya di hadapan Allah. Allah sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu cantik nggak? Cantik. Kalau nggak percaya coba baca data tentang jin. Supaya kita tahu pembandingnya. Jangan salah pembanding. Kita semua yang namanya makhluk manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Yang nggak kayak kita siapa? Makhluk yang bernama jin.
Menurut para ulama, jin itu tangannya lebih panjang daripada dengkulnya. Matanya tertarik sisi-sisinya. Hidungnya ke dalam. Maka dari situ kita bisa simpulkan, manusia kan pasti lebih cantik daripada jin. Kenapa kita merasa, kok aku nggak secantik dia? Karena alat ukur yang dipakai dibuat oleh manusia yang lain. Coba teman-teman posisikan diri ya, kita jalan-jalan dulu. Kita posisikan diri kita ini sedang berada di Afrika. Kulit mayoritasnya apa? Hitam. Kalau ada orang kulit putih pergi ke Afrika, dianggap cantik nggak? Enggak, dianggap ikan mati. Kenapa? Pucat pasti rasa mereka. Jadi cantik itu sangat temporary dan dibentuk. Sejak kapan orang Indonesia merasa kalau cantik itu harus putih, tinggi, hidung mancung, rambut ikal mayang, bibir merah? Gak ada makhluk kayak gitu saya rasa. Gak ada. Oh ada nih, lihat kisah hidupnya. Ekstrim nggak? Ekstrim. Kalau mau lihat secara kasat mata, orang-orang yang mengalami KDRT, orang-orang kayak gitu. Jarang yang jelek-jelek itu dilepuk maksudnya. Kenapa yang cantik tahu diri? Cantik wajahnya, lisannya pun tajam. Tahu diri deh. Gak ada abang, 10 ngantri katanya. Jadi cantik itu relatif. Apalagi kalau cuma bicara awet muda. Kan cuma menunda penuaan. Ada yang orang forever yang nggak ada sampai hari ini masih dicari mata air forever yang itu kan. Orang mau muda selama-lamanya. Kan kembali kepada pertanyaan awal. Rupanya kalau muda nggak mati. Rupanya kalau mati nggak dimakan ular. Nggak dimakan cacing. Maka cantik adalah sebuah alat ukur pencapaian kehidupan yang semu. Tapi ini sangat mudah di blow up. Kalau orang punya anak, susah cantik. Betul, betul kali itu. Coba tanya yang punya anak 8, 9. Ada yang punya anak 8 atau 9 sini? Ada yang punya anak 8? Atau yang cita-cita punya anak 10 ada? Bayangin kalau punya anak 10 dan 10-10-nya penghafal Quran. Dia bisa masuk dari pintu surga yang mana saja berkat doa anaknya. Rugi kan daripada punya anak 1, nggak jelas pula. Mati ketabrak gara-gara minta kereta di usia 15 tahun. Banyak? Oh banyak. Banyak sekali. Padahal perintahnya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu hanya karena takut miskin. Begitu ayatnya. Kita bukan takut miskin nih. Makannya oke lah. Ini real ya, dialog saya sama seorang ibu. Makannya oke lah nih. Sekolahnya itu mahal. Nggak disuruh kok kita sekolah. Saya sudah buktikan. Anak saya nggak ada yang sekolah. Aman hidup sampai hari ini bernapas. Sehat walafiat. Ganteng. Ganteng saya tambahin sendiri. Ya. Tidak ada hubungannya kecantikan itu dengan kebaikan di dunia. Nggak ada hubungannya. Itu adalah sebuah instrumen yang dimunculkan untuk mendangkalkan cara berpikir kita. Bayangin kalau ibunya dangkal, apa jadinya sama anaknya? Apa jadinya sama anaknya? Anak lebih dangkal. Kalau ibunya berorientasi materi, apa yang terjadi pada anaknya? Materialistis. Besok yang dimonetize adalah ibunya. Ketika ibunya sudah tidak produktif, maka tugas ibunya ngapain sekarang? Sekarang tugas ibu-ibu seumuran saya atau lebih tua dari saya apa tugasnya? Tugasnya apa? Jaga cucu kan? Kenapa tidak produktif lagi? Maka dia harus tetap produktif bagi produktivitas eksternalnya. Supaya dia tetap produktif, masa dia terima duit aja dari anaknya? Supaya dia tetap produktif, dia jaga cucu. Na'udzubillah. Ibu tugasnya jaga anak. Nenek tugasnya
Kalau diminta, tanda kutip ya, kalau diminta menasehati sang ibu. Kalau nggak diminta gigit lidah, doakan saja. Jadi kalau di sekolah perempuan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang diantar. Sehingga seorang perempuan ketika single, alat ukurnya bukan cantik. Kenapa? Saya menemukan banyak sekali ahwat-ahwat yang rajin ikut kajian. Begitu nikah nggak beres ngurus anak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sini nggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata aktivitas eksternal ketika single itu tidak mendidik diri seorang perempuan untuk menjadi istri dan menjadi ibu. Dia cuma dididik untuk jatuh cinta. Kenapa ikut ngaji? Biar dapat jodoh yang soleh. Salah niatnya. Kenapa ikut ngaji? Supaya saya bisa upgrade diri dan dipantaskan Allah untuk mendapatkan suami dan anak-anak yang soleh. Itu niatnya. Jadi teman-teman datang ngaji itu supaya dirinya meningkat. Sehingga Allah pantaskan kita mendapatkan laki-laki yang berkualitas. Ibu yang cantik penting nggak? Nggak penting. Ibu yang cantik penting nggak? Nggak penting. Menjadi ibu tetap cantik penting nggak? Nggak penting. Menjadi ibu harus paham bersih. Bukan cantik. Menjadi ibu harus paham bersih. Mana yang najis, mana yang bukan najis, mana yang mutanajis. Jangan sampai ilmu dasar anak SD kelas 6 pun nggak khatam. Ngomong filsafat khatam. Kan kacau kita. Berorasi kuat. Mana yang mutanajis pun nggak ngerti dia. Itu kan pelajaran anak kelas 5, kelas 6. Nggak ada lagi di kurikulum. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Coba tanya anak SD sekarang. Ya nak, macam-macam air ada berapa? Tahu nggak deh Bu? Nggak tahu. Nak, mama mau bikin TikTok, coba pasangkan. Tahu? Tahu. Saya sampai hari ini nonton TikTok itu nggak pandai Bu. Nonton TikTok nggak pandai. Kenapa? Nggak ada dapat yang bagus. Skip aja, tak skip aja. Nggak pandai saya nontonnya. Itu fikih dasar. Harus didapatkan anak dari mana? Tutur ibunya. Melalui apa? Aktivitas harian. Jadi cantik nggak cantik penting? Nggak penting. Yang penting ibunya paham kebersihan. Karena begitu dia paham kebersihan, ibadahnya beres. Kalau bab taharuh mama-mama nggak lulus, kiamat lah kita udah. Sudah kiamat. Kalau ada mama-mama udah punya anak 2 nggak ngerti mandi janabah, kan hancur kita. Ada, oh ada. Saya ngomong kan karena ada. Ada. Dan makin hari makin banyak. Yang lebih parah bapak-bapak nggak mandi janabah. Sejak dia balik, dan dia balik nggak tahu kapan. Coba tanya bapak, kalau nggak percaya tanya suami masing-masing. Pak, bapak mimpi basah pertama kali kapan? Coba tanya. Dan apa yang dia lakukan di pertama kali? Hanya sedikit ayah-ayah yang bisa jawab itu dengan baik dan benar. Kenapa dia harus tahu? Dia harus mendidik anak laki-lakinya yang tiap hari bertanya ketika anak masuk usia 10. Itu bapaknya, kalau dulu saya saran 12 ya Bu. Sekarang saya saran 10. Kenapa? Anak-anak 10 tahun sekarang sudah balik. Kenapa? Makanan, penglihatan, pendengaran, semua udah dirusak orang. Maka ketika ibunya berpikir, aduh aku menikah ini udah gak cantik lagi. Begitu hamil kayaknya gak cantik lagi. Begitu punya anak makin gak cantik. Rusaklah generasi itu ketika seorang ibu hanya berpikir soal kecantikan. Jadi bicara tentang kecantikan itu merusak pemikiran. Untung saya nggak disponsori makeup apa-apa ya. Jadi saya nggak merasa berdosa juga. Saya tadi sholat iseng-iseng karena ada satu merek yang dipakai apanya, telekungnya ada mereknya gitu. Cocok juga kalau kita ngomong cantik ini disponsori. Tapi marah orang nanti karena nggak jadi beli ya. Cantik bukan ukuran kita umat Islam.
Ukuran kita perempuan harus paham bersih. Atau bahasa bagusnya, perempuan harus paham taharoh. Itu penting. Ibu harus paham taharoh. Saking tak paham taharoh, anaknya ada 7 tahun masih pakai pampers. Saking nggak paham taharoh lah anak-anak kita dikasih pampers dimanapun dan kapanpun. Always. Salah satu budget yang paling besar di rumah tangga ternyata selain makan, kedua pampers, ketiga susu. Dua benda yang nggak dibutuhkan anak kita. Kenapa? Karena ibunya lemah. Karena ibunya lemah, kita mau mengedukasi sejuta ibu. Sepakat? Kalau ada sejuta ibu diedukasi, mudah-mudahan ada 3 sampai 10 juta anak 20 tahun yang akan datang yang beres otaknya. Kenapa? Kalau ibunya diedukasi, kita dapat 2. Ibunya baik, anak-anaknya akan terdidik dengan baik. Saya sering sampaikan ke teman-teman, Indonesia ini sedang kagetan belajar parenting dalam 20 tahun terakhir. Ya, ibu-ibu muda belajar parenting. Padahal Islam dari sejak awal mengajarkan ilmu tentang tarbiyatul aulad. Jauh lebih sempurna daripada bicara parenting. Kapan orang jadi parent? Kalau dia sudah menikah. Islam bicara tentang tarbiyatul aulad itu dari kata-kata Umar ketika seorang anak laki-laki bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apa hakku atas ayahku?" Apa jawaban Umar? "Hakmu atas ayahmu adalah memilihkan ibu terbaik untukmu." Maka tarbiyatul aulad dimulai dari mencari jodoh. Apa-apa yang saya sampaikan ngomel di Al-Jihad atau di tempat-tempat lain kepada kaum perempuan, sebetulnya yang harus lakukan adalah ibu-ibu kita. Kenapa akhirnya butuh orang kayak saya yang nggak punya LC? Ya, saya capek juga ditanyain, Umi Mulia itu LC-nya di mana? Allah ya salam. Saya sarjana pertanian. Saya bukan LC, tapi belajar agama tidak mesti dalam struktur sistemik seperti itu. Itu kewajiban saksiyah mencari. Awalnya untuk diri sendiri, karena saya dapat lebih dulu, ya saya bagi sama yang mau dengar. Yang nggak mau dengar, ya enggak apa-apa. Carilah kepada guru yang lebih soheh, nggak ada masalah. Yang penting, ilmunya para perempuan adalah mempersiapkan dirinya menjadi ibu terbaik bagi generasi berikutnya. Karena kita adalah pintu gerbang bagi peradaban berikutnya. Kalau seorang perempuan terdidik, maka generasi 20 tahun yang akan datang itu adalah generasi yang terdidik. Tapi kalau perempuannya sudah dirusak dengan pikiran-pikiran yang materialistis, maka 20 tahun yang akan datang akan lahir generasi materialistis. Karena itu kita. Karena nasihat ibu kita, nak sekolah yang tinggi supaya dapat pekerjaan yang baik. Kalau pekerjaanmu baik, insya Allah akan datang laki-laki dengan pekerjaan yang juga baik. Masa iya kau kepala bagian nih suamimu satpam? Ya kalau emang iya kenapa rupanya? Tapi kan itu menjadi konflik. Seolah-olah kemuliaan seseorang berasal dari jumlah capaian ekonomi seseorang. Itulah pengerusakan sistemik. Kita hasilnya. Ayo kita potong. Anak-anak kita tidak boleh lagi begitu berpikirnya. Apa materinya? Sempurnakan pemahaman anak kita atas rukun iman dan rukun Islam. Itu aja kalau lulus udah keren sekali generasi kita. Itu aja, itu paling bawah ya. Saya ingin punya anak penghafal Quran terus. Salah, enggak. Tapi itu adalah capaian dasar. Satu, pencapaian pertama. Menghafal Quran itu capaian pertama. Kenapa orang Islam harus hafal Quran? Supaya waktu dijelaskan Qurannya gampang masuk dalam kepalanya. Karena ayatnya sudah terinstal pada dirinya. Itu sebabnya kita membaca sejarah para salafus soleh itu 3 sampai 6 tahun udah hafal 30 juz. Siapa yang mengajarkannya? Ibunya. Siapa yang mentalaki? Ayahnya. Ini jangankan mentalaki, ngantar ngaji aja ayahnya nggak pernah. Ibunya cuma dapat pahala gojek. Antar jemput. Siapa yang mengajarkan abatasa anak kita? Guru ngajinya. Wajar kalau begitu dia khatam Quran nggak ngaji lagi.
Coba cari rumah ngaji di Medan ini. Mana yang peserta ngajinya tuh anak SMP, anak SMA? Mana? Hampir enggak ada. Kenapa? Karena udah khatam sekali sudah. Atau cari anak-anak penghafal Quran di Medan ini yang punya karya publik. Mana? Gak ada. Kenapa? Karena distorsi pemikiran dari orang tuanya. Azamnya salah, saya ingin punya anak penghafal Quran. Kita kepengen punya anak hafiz Quran. Beda, beda. Hafal itu level dasar dari hafil. Begitu dia hafal, dia paham maknanya, dia pakai dalam kehidupannya, ini memudahkan hidupnya, terjagalah ayat itu. Barulah namanya hafiz Quran. Ayo naik level. Ibu cantik penting. Coba tanya para suami. Mereka butuh nggak istri yang cantik? Coba tanya. Yang dia butuh istri yang bisa masak. Ya kan? Yang bisa gosok bajunya. Ya kan? Tapi kan ada lagi pelajaran di sini yang cerdas sekali. Suami yang baik adalah suami yang mau membantu pekerjaan rumah tangga. Kata membantunya di skip. Ya kan? Umi saya punya anak 3, enggak mau dia bantu sedikit pun. Terus, mau apa? Mau apa? Faktanya begitu. Anak laki-laki di rumah-rumah kita tidak diajarkan membantu ibunya. Betul? Kalau kami orang Minang, saya orang Minang, orang Pariaman. Konon katanya perempuan Pariaman bedangki. Nah, Pariaman sebelah mana enggak tahu saya. Konon katanya laki-laki itu jatuh maruahnya kalau pegang sapi. Laki-laki itu jatuh maruahnya, jatuh harga dirinya kalau masuk dapur. Orang Aceh, orang Padang, orang Melayu punya opini begitu. Apa akibatnya? Ketika dia menikah, lalu punya pasangan, empatiknya tidak terbangun ketika istrinya repot. Program kerjasamanya tidak terjadi ketika istri sedang dalam keadaan membutuhkan bantuan. Istri karena komunikasinya macet, bukannya minta tolong malah si merajo aja kerjanya. Cuma saya nggak stres, Umi, dia nggak mau bantu. Sedikit pun dia nggak mau bantu di rumah. Bu, catat baik-baik. Bapak-bapak yang suka bantu istrinya, omelannya pun pedes. Kenapa? Kalau orang udah capek kerja, senang ngomel. Terima itu sebagai balancing. Karena area detail bukan area mereka. Area detail itu bukan area mereka. Jadi menyapu, menyuci, memasak, itu memang bukan area mereka. Kalau ada pun suami kita chef, kalau rumah dapat suami yang tukang masak, lihatlah dia pandai memasak. Dan nikmatilah membersihkan dapur. Kenapa? Dia chef, dia memasak, tapi tidak mempersiapkan. Ya. Jadi, ketika bicara tentang ibu yang cantik, ini adalah penggiringan opini yang dibuat orang supaya kita tidak suka menikah atau kita mau menikah tapi tidak suka punya anak. Kita kira anak itu kita yang atur. Bahkan seorang ibu, seorang ayah pun sebaiknya tidak memasang target mau anak laki-laki atau mau anak perempuan. Kalau dia punya mau dan tidak dapat, itu nempel di mata anaknya. Akan seperti itu. Urusan rahim itu urusan Allah. Tidak usah kutak-kate. Pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya. Tidak usah dikutak-kate. Terima dan syukuri. Terima dan syukuri. Terima dan syukuri. Mau berapa Allah kasih? Terima. Dan syukuri. Kalau nggak diterima, ada nanti balancingnya. Pasti ada. Kenapa? Karena Allah itu Al-Latif. Hitungannya maha halus. Kita udah lupa, tapi dalam catatan di Lauhul Mahfuz ada. Lupa kita udah. Ya. Menjadi ibu yang cantik. Sekarang cantiknya kita buang, sudah selesai. Cantik bukan alat ukur kita. Cantik itu didorong, diukur,
didesain sedemikian rupa agar distorsi kata ibu itu. Lalu menjadi ibu itu apa? Apakah ketika orang punya anak itu langsung dia jatahnya jadi ibu? Kalau orang punya anak langsung jatahnya jadi bapak? Ya enggak lah. Ibu adalah seorang perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui. Periksa yang sudah jadi ibu. Pernah hamil enggak? Pernah. Melahirkan enggak? Melahirkan. Beda enggak melahirkan sesar sama normal? Beda. Beda. Sangat berbeda. Tapi sakitnya sesar itu luar biasa. Kalau itu mengancam nyawa lalu sesar, that's okay. Tapi kalau dia takut sakit, that's problem. Cek aja. Kita kemarin sesar karena apa? Ya, jadi Umi nggak pro sesar, nggak ada urusan sama saya. Mau sesar, mau normal, itu hak masing-masing. Sakitnya kan masing-masing yang ngerasain. Tapi ini cara berpikir ya. Saya mengajak teman-teman yuk berpikir. Ibu harus ahli berpikir. Kenapa? Ibu-ibu Indonesia mohon maaf sebagian besar lemah berpikirnya. Sehingga ketika menghadapi perilaku berikutnya yang namanya anak, kita suka panik. Sudah. Menyusui. Nah, Indonesia sedang seru soal menyusui ya. Sampai bikin komunitas-komunitas menyusui itu ya. Menyusui aja yang alamnya pakai komunitas Eran juga saya. Sampai dikasih sertifikat khatam. Apa? Selamat sertifikat apa? Menyusui selama 6 bulan, ASI eksklusif. Menyusui selama 2 tahun, ASInya sempurna. Betulnya proses menyusui itu ngapain sih? Minum susu kah? Sekadar minum susu. Belum pernah ada hewan menyusui anaknya pakai botol. Coba cari. Hewan aja tahu menyusui itu meletakkan mulut bayi pada tempat puting susu. Kita tipu anak kita. Sama puting susu yang keras yang minta ampun. Digigit sampai robek nggak ada suaranya. Yang namanya botol susu. Menyusui tidak sekadar hanya memberikan makanan fisik. Menyusui adalah menyalurkan apa-apa yang ibu rasakan pada anak. Menyusui adalah upaya melakukan bonding pada anak. Menyusui adalah upaya untuk membangun ruhiyah anak. Kalau ibu mau jadi anaknya penghafal Quran, menyusui adalah waktu yang paling tepat untuk memurojaah hafalan anak. Yang ngomong aja belum bisa, telinganya sudah hidup. Jangan izinkan memori telinganya menangkap sesuatu yang tidak dia butuhkan. Itu sebabnya kita belajar sirah Rasulullah waktu disusui oleh ibu susunya di kota Mekah apa di luar kota Mekah? Oh, itu kan karena budaya masa itu, Mi. Kalau begitu pelajari, kenapa begitu? Ternyata orang-orang yang berada di pedalaman Mekah itu karena jarang bersentuhan dengan orang lain, dengan orang dari tempat-tempat yang lain, bahasanya masih murni. Tapi jangan bawa anak kita menyusui di pinggir kota sekarang. Makin keren nonton handphonenya. Sambil nenen bayinya ibunya bisa update status. Sambil nenen bayinya ibunya bisa closing jualan. Cuman alami nggak cukup. Hidup ini nggak pernah cukup kalau kita tidak merasa cukup. Cukup itu yang ukur kita. Nggak percaya? Saya punya klien yang gaji suaminya 7 juta. Besar nggak? Tetapi karena istrinya dulu bekerja dan gajinya juga 7 juta, gaji suaminya menjadi pas-pasan. Begitu dia punya anak, berhentilah bekerja istrinya. Gaji suami yang pas-pasan ini menjadi kurang. Oleh karena kurang, bertengkarlah mereka. Satu kesalahan paling fatal. Kalau kurang, bertengkar. Rupanya kalau bertengkar, enggak. Makin kurang karena orang kesel jajan. Orang kesel ngopi. Harusnya bisa beli beras dan beli gas.
Terakhir hilang di kedai kopi. Kalau kesel, bilang aja, Bang, awak kesel. Duitnya sih kurang-kurang aja. Tolong doakan karena doa dia buat kita barokah. Tolong doakanlah Bang awak panding lola duit nih. Cukuplah dia, cukup. Cukup ya Allah. Cukup. Kasih lihat sama dia listnya. Ini. Maka nanti akan ketemu di mana yang harus dibuang. Oh, ngopinya harus dibuang. Lalu nabung sedikit demi sedikit biar bisa pergi healing tipis-tipis. Pulang healing, gaduh lagi. Duitnya habis. Heal atau healing itu dilakukan pada orang yang sakit jiwa, melepaskan dia dari sakit jiwanya. Gak bisa tipis-tipis. Healing itu harus totalitas, biar nggak kumat lagi bulan depan. Ini tiap bulan healing tipis-tipis, makin gila lah. Ya, jelek-jelek saya kan terapis juga, tahu saya. Mana yang sakit jiwa, mana bukan. Alhamdulillah, 75% lebih ibu-ibu Indonesia sakit jiwa. Gara-gara apa ini? Buktinya mana? Asal makan di restoran, difotoin dulu baru dimakan. Mang kenyang difotoin. Tapi karena jiwanya yang lapar, itulah yang bikin dia kenyang, foto itu. Bukan apa yang dimakan. Ibu hamil, melahirkan, menyusui. Itu sunatullah. Kalau dia sudah lakukan yang 3 ini, maka ada yang keempat. Tugas ibu adalah mentarbiyah anak-anak suaminya. Kalimat ini seringkali diartikan anak saya saja. Salah. Mentarbiyah anak-anak suaminya. Kalau qadarullah teman-teman menikah dengan laki-laki yang sudah pernah menikah, ada anaknya, maka anaknya adalah anak yang harus kita didik juga. Hanya saja polanya pasti berbeda. Dan itu lebih payah daripada kita melahirkan anak lalu kita yang didik. Itu lebih payah. Tapi tugas kita adalah mendidik anak-anak suaminya. Untuk bisa mendidik, ya kita belajar. Mendidik anak orang lain di sekolah-sekolah itu gampang. Coba tanya para guru. Coba cari berapa persen guru-guru yang anaknya menyenangkan dan sukses. Jarang sekali. Guru TK di sekolah manis sekali. Begitu sama anaknya, pantatnya si biru aja bikin mama. Kenapa? Karena kita merasa anak itu milik kita. Suka hati kita lah, mau kita apain? Ya enggak lah. Kalau anak orang kita takut, begitu biru kan datang mamanya komplain sama kita. Mentarbiyah anak itu adalah sebuah pekerjaan yang maha sulit. Kenapa? Karena anak kita itu nggak bisa ditenangkan dengan kasih PR di papan tulis. Nggak bisa. Anak kita harus ditenangkan dengan jiwa ibu yang damai. Kalau ibunya tenang, maka dia akan mudah memahami apa-apa yang harus dia lakukan pada anaknya sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Bagaimana supaya anak kita beradab? Beradablah kita pada suami kita. Nggak usah berteori sama anak 3 tahun. Nggak boleh gitu. Dosa. Maka anak-anak di bawah usia 7 tahun itu dekatkan dengan lingkungan yang soleh. Agar dia memformat dirinya seperti lingkungannya itu. Kalau anak kita sering bergaul dengan anak-anak sebaya yang belum dia butuhkan, itu sebetulnya peer seperti itu. Yang berteriak, yang marah-marah, yang melempar, yang menghentak-hentak kaki. Di rumah kita nggak ada, dia bisa bawa pulang itu hadiah. Tinggal tanya, abang dapat dari mana begitu? Kok marah-marahnya kan beda. Umi kan nggak pernah begitu sama Abi. Abang dapat dari mana, nak? Nanti ketemu kita. Abang itu kalau marah kayak gitu. Dan takut kawannya. Oke. Dia sedang mempola. Maka siapa teman anak kita? Perhatikan. Clearing segera. Kalau kita lihat teman anaknya tuh ternyata begitu. Begitu pulang, abang waktu main dia marah-marah begitu, abang perasaannya gimana? Nyaman nggak? Suka nggak?
Apalagi kalau anak kita berada pada posisi sedang dalam masa egosentris. Cepat sekali model marah yang eksploitasi begitu muncul dalam idenya. Dia sedang mengcopy paste kata, perilaku, model di luar dirinya. Coba lihat anak kecil-kecil itu, kalau mamanya kalau mau pergi heboh nggak menentu, dia pun sibuklah berdandan dengan kain, dengan sendal kegedean, dengan tas yang diisi entah apa-apa. Pergi ngaji dulu ya, katanya. Ngikutin mamanya. Berarti mamanya kayak gitu. Atau orang yang di dekat dia, di sekitar dia kayak gitu. Kalau mamanya nggak kayak gitu, mungkin ada bibinya yang sering dia lihat begitu, yang sering megang dia. Kalau nggak cari tahu dari mana dapat begitu kalau ibunya tidak begitu. Lalu beri input. Kakak mau kemana? Oh, ibu mau pergi ngaji ya, Bu. Sini, Bu, dibetulin pakaian syar'inya. Kalau mau pergi ngaji pakai jilbab dulu. Tasnya nggak usah bawa make up. Dia punya make up palsu-palsu dari dari bibinya atau dari kita punya. Kalau pergi ngaji itu pakai jilbab yang penting, Bu. Seolah-olah dia sedang berada dalam posisi itu. Main peran. Kalau dia dapat dari satu peran, main peranlah pada dia untuk mencucinya. Ini kan enggak lah, tak apa-apa aja lah kakak berantakan. Aduh, pusing kali Umi pun. Baru Umi bersihkan itu, udah kakak ambil lagi. Lah itu memang mainan dia. Suruh dia yang bersihkan. Ayo kak taruh balik di sana. Jadi ibu adalah modeling pertama dan utama bagi anak-anaknya, terutama anak perempuan. Dari mulai 0 sampai dengan dewasa, itu semua perilaku ibunya. Cara berpikir siapa? Cara berpikir ibunya. Maka kalau ibunya materialistis, generasi ke depan 20 tahun yang akan datang akan materialistis. Kalau ibunya solehah, insya Allah dengan pertolongan Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Teman-teman, jadi ibu cantik perlu nggak? Perlu. Jadi ibu cantik penting nggak? Enggak. Sekali lagi ya. Jadi ibu cantik perlu nggak? Perlu. Jadi ibu cantik penting nggak? Enggak. Artinya silahkan teman-teman berdandan seadanya, membersihkan diri dengan sempurna, menjaga wudhu dengan baik, bertutur kata dengan sempurna, tanpa perlu sibuk cabut alis atau enggak, ratain gigi atau enggak, apalagi sulam bibir apa enggak. Saya enggak gitu mengerti soal berdandan. Oh iyalah karena Umi Mulia enggak pandai berdandan. Oh pandai saya. Saya pandai. Long time ago saya tahu. Tapi sudah finish episodenya. Finish begitu waras tuh finish. Ternyata Allah tidaklah melihat bentuk fisik. Bukan ini yang Allah lihat, tapi segumpal daging di dalam dada itu. Cantik nggak itu? Kecantikan itu yang harus kita cari. Segumpal daging yang di dalam dada. Maka levelnya bisa nggak kajian kayak gini? Nggak bisa. Kenapa? Karena daging yang di dalam dada ini harus dioperasi dulu satu-satu. What's your problem? Ujub, ria, sum'ah, apa? Oh, iri, dengki, apa? Kalau gitu ini, kalau ujub ini. Nah ini kan nggak bisa publik. Itu sebabnya teman-teman harus ngaji. Pulang dari sini cari guru ngaji. Di dekat-dekat kita aja yang membahas kebutuhan kita. Nggak usah bahas yang aneh-aneh juga. Untuk apa? Modal kita mengajarkan anak-anak kita nanti. Itulah ibu yang cantik secara sejati. Kenapa? Dia akan menjadi bidadari surga bagi anak-anaknya. Dialah yang menuntun anaknya dan menunjukkan, nak, ini jalan ini namanya aqabah. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Yatiman dza masghabah. Dan seterusnya. Itulah jalannya, nak. Itu jalannya. Jalan ini namanya jalan aqabah. Apa itu aqabah? Jalan yang mendaki lagi sukar. Karena kau tinggal di negeri ini. La uqsimu bihadzal balad. Kau harus lihat apa yang terjadi di negeri ini. Lalu jadilah bagian orang yang membuat solusi bagi problem yang ada. Baik itu kelaparan, kemiskinan, baik kelaparan fisik maupun kelaparan ruhiyah, baik kemiskinan fisik maupun kemiskinan ruhiyah. Kau harus menjadi bagian dari solusinya, bukan bagian dari masalahnya. Itu ibu.
ibu yang cantik ruhiyahnya. Bergeserlah dari ibu yang sibuk dengan skincare, dari ibu yang kepengen glowing, menjadi ibu yang kokoh tapak kaki dan dengkulnya untuk menunjukkan pada anaknya. Itu nak Aqobah. Itu dia. Dan kau harus punya senjata yang paling kuat. Apa itu? Apa ya senjata yang paling kuat tadi? Di awal? Jika kau mendapatkan apa yang kau inginkan, engkau bersyukur. Ketika tidak mendapatkan yang kau inginkan, kau bersabar. Jadi alat ukurnya adalah ridha. Itulah senjata yang harus kita tanam pada anak kita. Dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sehingga anak kita akan tumbuh menjadi seorang muslim yang sejati. Yang syahadatnya sempurna. Yang kalimat-kalimat keluar dari mulutnya adalah kalimatan thayyibah yang dia tiru dari lisan ibunya. Kalau itu yang berhasil teman-teman lakukan, insya Allah jannah itu memang ada di pelupuk mata kita. Jadi mengukur jannahnya seseorang nggak sulit. Lihat saja anak-anaknya. Apakah anak-anaknya menjadi orang yang takut kepada Allah atau tidak? Kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi orang yang takut kepada Allah saja, dia berani mengatakan kebenaran dengan resiko yang besar, maka kita sudah berhasil mendidik. Kalau kita sudah berhasil mendidik, mudah-mudahan ini akan diajarkannya pada anaknya, pada anaknya, pada anaknya, sampai hari kiamat. Maka seluruh keturunan kita akan dijaga Allah. Balut mereka dengan doa-doa kita. Kalau begitu kita akan bilang kepada Allah, ya Allah, panggillah aku dengan panggilan yang paling indah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Mudah-mudahan itu panggilan untuk kita. Ibu-ibu yang cantik ruhiyahnya, dia tidak takut menjalankan peran keibuannya karena seorang perempuan yang hidup hamil, melahirkan dan menyusui dan mati dalam tiga situasi itu, dia berlaku seperti orang yang sedang pergi perang dan mati syahid di jalan Allah. Kenapa takut menjadi ibu? Kenapa takut punya anak? Kalau itu menjadi wasilah menuju jannah. Kita semua tentu punya mimpi yang sama. Pengen masuk surga. Kalau begitu, kerjakanlah pekerjaan para ahli surga. Sudah ada? Sudah ada. Contohnya siapa? Oh banyak. Dari mulai Khadijah, Fatimah, Sumayyah. Silahkan pilih yang mana yang cocok dengan situasi kita yang ada. Semua sahabat Nabi adalah contoh manusia yang akan ada di muka bumi ini. Jadi kita tinggal cari kondisi kita, contohnya siapa. Yang jadi masalah kita nggak kenal sahabat Nabi. Kita buta sama sirroh. Sehingga ketika kita terbentur, kita cari legitimasi melalui logika orang. Ini kan logika orang yang di sini. Coba cari, menggunakan logika Rasul dan para sahabatnya. Apa situasi kita? Cari. Ada nggak sahabat dalam kondisi itu? Pasti ada. Karena mereka itu role model. Kalau ada orang bicara tentang peradaban terbaik umat manusia, yaitu peradaban ketika Rasul ada di dalam masyarakat itu. Dan itu adalah kondisi Madinah Al-Munawwarah. Sesudahnya, tidak ada jaminan. Tapi di masa itu ada jaminan. Kenapa? Semua masalah bisa dikonsultasikan kepada Rasulullah. Dan jawabannya adalah wahyu. Jadi jangan salah cari uswah. Uswatun hasanah itu Rasul. Dan apa-apa yang dikerjakan Rasul itu dikerjakan oleh para sahabat yang hidup di zamannya. Cari tahu melalui para sahabat ini. Karena mereka orang biasa. Sama kayak kita. Punya galau? Punyalah. Punya sedih? Punya. Punya sakit hati? Punya. Punya dendam? Punya. Punya pergesekan? Punya. Punya kebencian? Punya. Pernah dibunuh atau terbunuh keluarganya? Iya. Maka cari yang mana yang sama kayak kita. Begitu kita buka sirah, kita akan malu. Ternyata apa yang kita hadapi ini tidak ada sepersepuluhnya mereka. Kalau begitu, ketika kita bicara kepengen masuk surga, lihatlah mereka. Ukurlah. Maka kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Allah akan menurunkan sabar pada kita. Allah akan menurunkan ketenangan hati pada kita. Allah akan menurunkan kecukupan pada kita. Itulah kekuatan mereka. Mari kita didik diri kita ke arah sana, menjadi ibu yang cantik, cantik ruhiyahnya. Maka kita tidak akan takut menghadapi fakta-fakta kehidupan. Toh, hidup juga menuju kematian.
cepat atau lambat kita akan mengetuk pintu itu dan menghadapi sebuah situasi yang namanya sakaratul maut. Dan itu tidak ada hubungannya dengan usia. Itu tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Itu tidak ada hubungannya dengan status sosial. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, membimbing kita, memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita ibu-ibu solihah yang diizinkan merawat anak-anak yang diamanahkan kepada kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Kalau masih ada waktunya silahkan tanya jawab. Ada 3 hadiah ini. Kalau nggak cukup lagi waktunya, hadiahnya saya bawa pulang untuk kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masuk ke sesi pertanyaan untuk para ada ibu-ibu apa yang mau bertanya? Kita ada nih ya, nggak mau hadiah? Enggak. Nggak mau. Siapa? Mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan tadi mungkin akan berbeda lah standar kita mungkin sudah mencapai gizi, standar kecantikan itu bukan standar kecantikan yang sedang lagi heboh. Nah, ketika mungkin kita berpasangan, ternyata yang standar suami kita itu standar yang sedang berseliweran ini. Nah, ketika kita nggak tahu kan bisa suatu hari menjadi waktu atau bisa menimbulkan rasa bosan itu sudah dari apakah kita harus menunjuk lagi standar suami kita bahwasanya kalau mau berhenti nilai-nilai bilang maksudnya pemberiannya gitu. Jadi kan Uang belanjanya. harus seperti itu karena kita berhenti kita suami awal mungkin oke lama mungkin ya karena kemana-mana mungkin standarnya naik lagi kita nggak mau naik. Langsung dijawab atau gimana? Langsung jawab. Nah. Pertama, ketika seseorang menikah, inilah yang paling fatal ya. Ketika seseorang menikah, tidak ada ruang privacy. Yang paling rahasia aja dikasih lihat. Ya kan? Iya kan? Maka setiap kali muncul ketidaknyamanankah itu, ketidaksesuaiankah itu, ketidakketemunya cara berpikir, diskusikan dengan obrolan yang ma'ruf. Kesalahan fatal kita semua mau jadi dukun. Atau beranggapan suami kita dukun. Masa dia nggak ngerti? Masa dia nggak tahu? Nggak tahu ya. Maka sensitiflah terhadap perubahan. Misal, sesudah 5 tahun perkawinan, anak udah 3 mau 4, kita sibuk dengan anak-anak yang konon katanya lasak sekali. Kalau nggak lasak, periksa baterainya habis tuh. Ya kalau ada anak 0 sampai 5 nggak lasak, periksa baterainya. Barangkali habis lowbat. Alias nggak ada anak-anak yang nggak lasak. Nggak lasaknya anak, paling nggak dia deket sama mamanya, cubit-cubitnya mamanya tuh udah nggak lasak kali tuh. Kenapa? Dia bosan minta pelayanan khusus untuk dirinya. Ya, bicara, obrolin lah. Kalau yang pintar-pintar bilang, get the pillow talk, ya kan? Bukan bantal yang tidak cakap, suami tidak cakap. Ini kan pillow talk, ya bantal cakap. Kalau mau tidur malam tanya, bang, abang masih sayang sama awak, bang? Itu obrolannya. Jadi kalau ngobrol soal duit, aja muak orang dengernya. Bang, abang masih sayang sama awak, bang? Alah, tahu kayak gitu aja ditanya. Kalau nggak saya nggak pulang lagi aku, katanya. Namanya awak lebay, bang. Bilang sayang, kenapa? Bang, di luar sana banyak cewek-cewek cantik. Awak kan ngurus 3 anak, ini udah pening kali. Nggak bisa awak cantik-cantik. Cemana menurut abang? Dengarkan jawabannya. Lihat matanya, apakah itu jawaban-jawaban artifisial saja, atau dia bersungguh hati. Sering kali dalam pernikahan orang terlambat membangun komunikasi. Sesudah ada kasus baru bikin ribut. Terlambat.
Kalau matanya sudah suka lihat yang cantik aja, tanya, Bang, kalau aku pengen juga cantik kayak gitu, gimana caranya ya? Berdandanlah kau. Cocok, yuklah kawanin. Biar tahu dia berapa harga skincare. Gak usah minta. Ayolah Bang, carikan. Kau cari di sini ya. Jadi komunikasi yang efektif, menyenangkan, penuh dengan empatik, dan menunjukkan kepatuhan kita, itu sulit sekali dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sekolahnya tinggi, penghasilannya tinggi. Sulit sekali. Sayangnya, waktu mau menikah dulu, alat ukur memilihnya justru itu. Jadi, ketika orang mau menikah dengan kondisi pernikahan seringkali distorsi, ekspektasinya ketinggian. Dan ekspektasi itu tidak dibicarakan pranikah. Tadi kan saya tanya, apa ukurannya? Pakai baju koko. Ternyata cuma pergi masjid, wah itu pakai baju koko. Kalau di rumah bersinglet pun tidak dia. Hah, cuman itu. Itu yang harus kita rubah, karena mamanya nggak apa-apa. Adabnya nggak boleh. Ternyata dia rajin pergi mengaji. Kalau di rumah pakai celana bola aja, Bang tuh. Berdiri pula dia di teras. Ngobrol sama tetangga depan. Ai, Amang oi. Itu fakta. Jadi gunanya ta'aruf itu justru mengulik hal-hal yang sifatnya subjektif yang sulit kita toleransi. Kalau kita khawatir kalau kita nanti udah tua dia nggak sayang lagi bla bla bla. Bang, kalau qadarullah ta'aruf ini sampai pada titik pernikahan. Menurut Abang, kalau nanti awak ada 10 tahun, anak kita 5 pula. Udah lah keloyor-keloyor kulit awak. Nanti Abang lihat-lihat lagi cewek cantik. Awak nggak sanggup kalau Abang matanya jelalatan. Itu sebelum nikah boleh. Ini kan enggak, teman-teman soleha sekali. Sambil separuh khawatir. Nanti gak kebagian pula aku banyak kali tingkah. Itu satu. Itu usaha manusianya. Tapi yang paling penting, tanya sama Allah, ya Allah, apakah laki-laki ini baik bagi ad-dinku? Baik untuk dunia dan akhiratku? Kalau baik, mudahkan ya Allah. Karena aku tidak tahu masa depan. Tolong aku ya Allah melewati segala rintangan yang mungkin akan muncul. Terus saja kita pegang erat Allah. Ketika kita mengalami benturan, tinggal bilang, ya Allah sudah kau antar dia kepadaku. Bantu aku mensyukuri ini. Karena sudah akad, sudah diikat kita kan. Bantu aku mensyukuri ini ya Allah. Betapa banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan jodohnya. Atau lepas dari jodohnya. Tolong jagaku ya Allah. Jadi kalau dia bilang, Dek sekali-sekali abang kepingin lah lihat adik dandan. Boleh, tapi di kamar aja ya, kita berdua aja. Foto-foto. Kalau perlu, sewa boot foto. Supaya dia puas. Supaya apa? Itu menjadi penolong dia ketika dia bertemu dengan perempuan-perempuan di luar sana. Dia mengingat kita. Ketika dia keluar dari pintu, doakan dia, ya Allah jaga matanya. Bimbing dia untuk Godul Bashar. Selamatkan dia dari dosa Godul Bashar. Selesai. Ya, jangan terlalu khawatir lah kalau sesuatu belum terjadi satu. Kemudian jangan terlalu khawatir kalau ekspektasi fisikalnya tidak terpenuhi. Tapi hari ini memang kasus-kasus pernikahan salah satunya ketika usia istri sudah 45 jelang menepus adalah soal kecantikan. Itu fakta. Kenapa? Karena pemahaman Islam yang dangkal. Ketika kita sudah menikah kita nggak ngaji lagi. Sudah dapat jodoh nggak muncul lagi. Alasannya pertama hamil. Habis itu melahirkan. Habis itu menyusui. Habis itu hamil lagi. Sempat 10 tahun dia nggak ngaji. Nikmatilah. Ketika ada benturan, ilmunya nggak cukup. Jadi gunanya ngaji itu apa? Upgrade ilmu kita. Oh ini aku udah dengar semua Kakak Pomi Mulyani. Cari guru yang lebih hebat. Kenapa? Memang begitulah sunatullah hidup bertumbuh. Cari orang yang bisa menjawab kebutuhan kita guru-guru. Guru itu dicari. Sunatullahnya guru itu didatangi. Di Indonesia guru mendatangi via YouTube. Ya kan? Jadilah kita jemaah YouTube ya. Guru itu didatangi, barokahnya diambil dengan didatangi. Maka guru privat itu kita garis bawahi. Anak saya tahfiz nih, gurunya guru privat, kita garis bawahi itu. Adab murid gurunya tidak terjadi. Coba lihat bagaimana Al-Fatih dibawa ayahnya ke pintu gurunya.
Habis didatengin, apa kata gurunya? Kalau anakmu mau aku didik, maka aku didik dengan caraku. Ketawa Al-Fatih, karena dia merasa dia anak sultan. Dilepuk pantatnya. Kata Al-Fatih apa? Itulah pertama dan terakhir kali aku tertawa di depan guruku. Itu ada. Anak kita coba lihat. Ada gurunya kengesan gak open dia. Salam aja gak ngerti dia. Salam kalau dibilang gurunya, dibilang mamanya, salam, itu gurunya salam, baru salam. Atau kalau nggak ada negar, Umi. Bukannya dia salam, assalamualaikum. Uminya pun santai aja, saya. Udah selesai lah dunia persilatan. Ya, jadi memang upgrade. Insya Allah Allah bantu kita untuk bisa menjalani pernikahan tanpa bertumpu semata-mata pada kondisi fisikal ini. Karena ini punah. Ini menurun. Ini pasti menurun. Pasti menurun. Ketika kita menemukan laki-laki yang soleh, dia pun kan mengalami penurunan. Fisiknya mengalami penurunan. Maka kalau ini dimengerti dengan baik, komunikasinya dibangun dengan baik, konflik-konflik yang muncul ketika masih kecil-kecil diselesaikan, insya Allah tidak akan ada gunung bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Ya, saya pikir itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Baik. Digabung aja 1, 2, 3. Gabung aja 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau misalnya di dalam proses sama siswa, terus siswanya punya 2 kriteria dengan nampaknya kayak yang tadi cantik itu boleh nggak misalnya kita berusaha gitu ngikutin permintaan siswanya itu gitu. Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja. Ini kan yang ibu pakai baju merah, jilbab merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rika dari Bangladesh ini. Mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai seorang istri untuk berkomunikasi kepada suami yang selalu kalau diajak komunikasi itu dia selalu menolak, apalagi yang dibicarakan itu tentang masalah yang hal-hal paling sulit. Apa itu, Bu? Ya, masalah apa saja, tapi kalau tentang masalah yang sulit dia kayaknya nggak mau. Apa yang sulit tuh, Bu? Salah satunya ya tentang masalah ngurus anak gitu, selalu dia Sulit ya? udahlah sudah sendiri gitu, gampang itu selalu gitu. Tapi bagaimana cara kami tak jawabannya ya ini caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya. Sebenarnya sebelum viral dan sebelum saya punya sebuah kisah. Saya ingin pendapat ini sebenarnya. Sekiranya kalau ada orang yang juga di sana menurut cari jadi dia paling semangat aku bisa melakukan ini. Sehingga memang bukan tidak mau bahkan punya anak yang tidak ada yang berubah sama sekali. Tadinya dia itu sudah ditanya sudah mandiri sama-sama tidak mungkin laki-laki untuk dirinya dan memiliki anak tak percaya dari aku gitu loh pandangan dia yang sama itu gitu. Kalau untuk posisi sebagai sahabatnya, baik kalau orang tuanya, gimana cara kita membuka pikirannya? Karena lulusan profesi itu nggak bisa kita pakai dalil dari sini. Iya, jadi maksudnya istilahnya gimana tahap pertama yang kita berikan jika ini adalah sahabat dari profesi. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi pertanyaannya, Bu, kalau ada orang kasih CV, dia mau cari perempuan yang cantik. Boleh nggak kita menyesuaikan diri? Boleh. Tidak ada masalah.
That's your value, ya. Jadi kita akan distir oleh value kita atau akan distir oleh value orang lain. Itu pilihan. Itu tadi kan saya tadi kasih klik sedikit ya. Nanti banyak kali tingkah nggak jadi bula. Nah, itu dia. Jadi boleh nggak kita menyesuaikan diri kita dengan ekspektasi orang? Boleh. Jadilah orang lain bagi diri kita sendiri. Dan itu pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensi. Siap-siap kita merasa kehilangan jati diri kita kalau kita menyesuaikan. Kenapa? Menjadi diri sendiri itu sangat penting. Jadi sekolah yang tinggi itu penting untuk perempuan. Untuk apa? Untuk memahami dirinya sendiri. Maka kalau ada sekolah bikin orang jauh dari dirinya sendiri, dari sunatullah penciptaannya, edukasinya salah. Ya, saya gabung sama pertanyaan nomor 3. Teman-teman, mindset tentang pasangan itu adalah mindset yang dijejalkan dalam pikiran kita melalui banyak edukasi media. Pertemuan dengan pasangan, jodoh, itu adalah rezeki. Ya, rezeki itu bisa dikejar, bisa didatangkan, tapi keduanya dilakukan. Artinya apa? Kita cari rezeki, bisa jadi bukan yang kita cari itu yang dapat, tapi justru sudah didatangkan Allah. Maka ketika kita disodorkan seseorang dengan sebuah CV, tinggal kita ukur diri kita. Menarik nggak orang dengan CV seperti itu buat value kita? Sevisi nggak kita dengan orang yang seperti itu? Tanya sama yang menta'arufkan, ini maksudnya apa? Dia ingin cari perempuan yang cantik. Kalau saya yang menta'arufkan, saya tanya itu sama orang itu. Cantik ini menurut abang macam mana? Menurut saya semua perempuan cantik, saya bilang. Kalau saya yang menta'arufkan orang begitu saya bilang. Karena saya selalu dapat laki-laki yang kayak begitu. Ya pokoknya Mira, bla 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 yang standar. Lalu saya tanya, yang subjektif apa bang? Ya yang cantik lah, cantik itu apa? Ya tinggi putih, abang aja pendek, saya bilang. Kenapa salah? Itu orang salah edukasi. Cantik itu fana. Secantik-cantiknya orang tua pasti jelek, walaupun sisa-sisa kecantikan yang bisa nempel di situ. Secantik-cantiknya orang di kamar mandi saat dia buang hajat, jeleknya mukanya. Udah, simple saja logikanya. Jadi kalau ada laki-laki yang bilang dalam CV-nya mencari perempuan cantik atau menarik, itu saya biasanya kejar. Maksudnya apa? Nah tanya sama yang bawa ke kita. CV itu diserahkan pada kita. Ini maksudnya apa? Cantik itu apa? Atau menarik itu apa? Karena asal punya tangan pasti bisa narik dia. Sekaligus bisa nolak. Ya. Artinya apa? Boleh saja CV-nya di-accept, minta nazar. Itu lebih mudah. CV itu kan cuma untuk gambaran dasar. Hal-hal mendasar kita sama. Masalahnya CV sekarang berseliweran di online, tinggal di copy paste. Kalau begitu ketika nazar, tanya dia tentang visinya. Dari visinya tanya misi-misinya. Yang paling penting kita tanya, saya punya visi seperti ini. Kira-kira bisa sejajar nggak visi kita nanti? Lah kan payah kalau kita nggak punya visi. Apa yang mau kita bundling dengan dia? Kita nggak punya arah. Orang punya arah. Mau ikut dia saja, silakan. Yang kita khawatir, visinya itu hasil copy paste. Saya nih, visinya tuh 666. Apa itu 666? Tahu? Surat 66 ayat 6. Tahu? Nggak tahu carilah. Iya, caranya macam mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Macam mana caranya? Itu visi akhirat. Visi dunianya supaya tercapai 20 tahun, 30 tahun yang akan datang apa? Itu yang perlu ditanya. Jadi kita tahu stepping apa yang harus dilakukan step by step, ya. Yang kedua, Bu. Kita baru saja selesai kelas 1 sekolah perempuan batch 17. Saya mengklarifikasi kalimat yang model Ibu pakai itu hampir setengah jam. Kalau dia selalu begitu, kalau dia susah sekali, dia nggak pernah mau diajak ngomong. Nggak mungkin itu. Itu pernyataan impossible. Selalu begitu. Tapi berarti tidak sekalipun dia bisa diajak bicara.
Ternyata kan enggak. Ketika kita bicara tentang anak-anak dan pendidikannya, dia tidak mau. Kalau begitu, nggak usah diajak bicara, Bu. Diusulkan. Bang, awak ngerancang ini. Menurut abang macam mana? Terserah kau aja lah. Oke, abang, awak baca satu-satu ya, Bang. Ini abang cocok. Ini abang cocok. Kenapa dia menolak? Dia enggak paham. Dan ketika ibu tanya, harga dirinya yang dibenturkan. Kalau begitu, bantu dia memahami. Kita tidak sedang mengkoreksi dia. Dari mana? Dari pilihan kata. Jadi mama-mama ini, Bu, adalah queen of drama yang selalu benar dalam pikirannya. Selalu salah dalam mulutnya. Saya mau yang terbaik loh Mi untuk keluarga. Oke, sepakat. Terus, ya saya bilang sama suami, abang kayak mana sih bang? Lah itu aja baru ngomong udah nyalahin orang. Abang kayak mana sih bang? Itu dia nyalahin orang. Kenapa? Itu yang tidak dia ucapkan adalah di dalam pikirannya, kau goblok kali, udah aku kasih tahu pun nggak ngerti-ngerti. Bisa. Atau kok nggak bisa dibilangin kau, udah kita judge. Maka mulainya apa? Bang, menurut abang bagaimana? Kita orang dewasa, Bu. Kita paling suka ditanya daripada ditunjukin. Itu androgogi itu pakai kayak begitu. Bicaralah dengan bertanya. Apakah yang kita putuskan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, sepakat untuk dilakukan? Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya case-nya adalah bicara tentang anak-anak, tanya kalimatnya, Bang, menurut abang, anak-anak ini kita masukkan SMP atau masuk pesantren? Terserahmu aja lah. Oke. Kalau SMP ini yang sudah awak lihat, Bang. Ini menurut abang bagus nggak? Pembandingnya pesantren, Bang. Ini. Sekali duduk kau ngomong itu, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Alah pokoknya urusan anak-anakmu, anak-anak aku percaya sama kau. Kau udah beres kok urusan anaknya. Oke. Kalau gitu, Bang, awak bikin gini, abang setuju ya? Minta elunya, minta ridhonya gitu ya. Jadi dia walaupun tidak terlibat secara langsung, tapi secara psikologis akhirnya kita tarik dia ke arah masalah kita. Kalau komunikasinya macet, Bu, jangankan ngomongin masalah. Nanya besok makan apa aja salah. Kalau komunikasi macet. Bang, besok mau makan apa? Alah, kayak gitu aja kau tanya. Kau kan mama-mama, pikir aja lah. Itu bisa jadi picu. Kenapa? Itu bukan masalah. Bukan ini masalahnya. Masalahnya komunikasinya macet. Cemana nih supaya komunikasi bagus? Ikutlah sekolah perempuan. Cemana saya jelaskannya? Sampai malam kita nggak siap. Kapan Mi diajarin? Di kelas 3. Sedikit. Karena kelasnya sebetulnya nanti di KIM. Me and my couple, kemudian my communication. Itu khusus bicara tentang kasus-kasus komunikasi Pak Sutri yang salah kaprah. Umi ahli Mi, nggak pernah salah lagi sama Abi. Tetap aja salah. Ntar ya ke sana. Tar itu berapa lama? Menurut saya tar itu 5 menit. Menurut beliau 1 jam. Mau marah? Salah sendiri kenapa ntar? Ya klarifikasi. Tunggu. Tar itu berapa lama? Kan gitu. Kita kan nggak sedetail itu. Alah masa dia nggak tahu ntarnya aku. Udah. Pengalaman kita kan dari kejadian itu. Kapan waktu lagi? Ntar ya. Oh 1 jam nyawa nih. Pergi pula kita. Karena dia belajar juga dari pengalaman yang kemarin. Oh ternyata ntar istriku 5 menit. Apa masalahnya? Tidak dibicarakan. Jadi masalahnya bukan pada dia atau pada kita, tapi pada bagaimana kita memanage komunikasi. Apalagi kalau ibu sudah menikah di atas 5 tahun, dia udah jadi komunikasi yang missing itu. Maka kita cari partner. Itulah bapakmu kayak gitu. Bapaknya pun kayak gitu mananya. Itulah mamamu kayak gitu. Kata anaknya, bapak mamaku sama aja nggak beresnya. Apa yang dilakukan anaknya? Asal malam minggu keluar jam 3 pagi. Maka muncullah perkara baru. Ayah dan ibu bertengkar gara-gara anak. Anak saya nggak bisa dibilangin Mi. Nggak bisa dibilangin apa nggak tahu cara bilangin. Betul nggak anak nggak bisa dibilangin? Atau kita tidak mampu menemukan cara yang tepat untuk kasih tahu? Ya Bu. Jadi apa kata kuncinya Bu? Belajar. Belajar. Sudah berapa lama menikah Bu? Oh, belum terlambat Bu, belum 15. Non? Masih ada waktu belajar, baru 14. Insya Allah yang ke-15 sudah bagus gitu. Kalau ibu terus belajar. Oke. Kalau saya senang sekali dapat orang kayak gitu Bu. Kayak teman ibu. Kenapa? Orang logika itu patahkan dengan logika. Jadi kalau dia bilang nggak perlu nikah, ini produknya dulu. Orang kapitalis kayak gitu. Everything can count by money, gitu ya.
Jadi aku punya duit kok, aku bisa menghidupi diriku sendiri kok. Kenapa? Nilai spiritualitasnya kosong. Kalau begitu, orang begitu, didengerin aja dulu. Lalu tak ajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana di setiap ketemu. Nggak bisa sekali pukul. Kamu nggak kepingin nikah? Ah, lihat tuh yang nikah, yang jelek-jelek disebutin. Yang nikah, lihat ceri juganya. Itu yang nikah nggak bahagia. Dia aja bodoh, anaknya sampai 3, si nangis saja. Curhat maku, pinjam duit aja maku. Ah, selesai. Case ya. Oh ya gitu ya. Dia pernah cerita sama kau bahagia nggak? Menurutmu bahagia? Jadi value dasarnya digali dulu Bu, pelan-pelan. Lalu digeser perlahan-lahan. Kalau Ibu telaten 1 hari sekali ngobrolin case-case, perkiraan saya 1 tahun selesai. Kan 365 kali kesempatan. Itu orang logis, patahkan logikanya. Melalui apa? Melalui data terbalik. Paling gampang. Dia bilang, alah menikah itu repot. Yang mananya? Itu ngurusin suami, kita bisa kasih makan diri sendiri. Oh, menikah kan bukan cuma soal cari makan. Kalau malam kedinginan, siapa yang peluk bantal guling? Iya, tapi ceritanya begini. Dia kan yang jelek-jeleknya ceritain sama kau. Lagi senang dia cerita enggak? Jadi bantu dia mencari hikmah itu melalui inquiry, penemuan dia. Nggak usah dijajali. Nggak usah dinasehati, nggak mempan itu orang dinasehati. Kasih data. Kemudian suruh dia mikir dengan data itu. Karena yang dia punya kekuatan adalah logika. Kalau logika itu mentok nanti Bu ketika dia bicara hikmah. Izinkan dia masuk dulu ke situ. Dorong aja logikanya sampai mentok. Gimana caranya? Case yang dia munculkan, kasih data terbalik. Case yang dia munculkan, kasih data terbalik. Dia akan mikir sendiri. Kalau dia sudah mulai galau, itu saat ini penasehat. Jadi buat dia terguncang dulu dari logika yang sudah ada. Orang logika gampang dipatahin. Asal kita logikanya lebih tinggi dari dia. Ini kalau kita bilang, oh iya juga ya, selesai lah kita. Ya juga. Ya juga. Itu kan namanya tukang pancing dilarikan ikan. Ya, gitu. Habis ya? Ada satu lagi tadi. Hah? Iya, itu sudah saya jawab. Ya, habis ya? Habis. Kan tadi saya gabungkan. Oh iya. Ya. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini, pada sore ini dibawakan oleh Pak Imam. Dan terima kasih atas yang diberikan. Jadi untuk ibu dan untuk para perempuan di sini saya itu sebuah pemahaman itu yang diselenggarakan oleh Yayasan Muslim Indonesia. Jadi buat yang banyak sekali pertanyaan gimana untuk perempuan atau yang masih banyak pokoknya aku bertanya itu tanya tanggal tanggalnya iya di base 18 ini tanggal 25 tanggal 25 26 Februari 2023 bisa daftarnya untuk info bisa di Instagram ya di Instagram Mahamba bisa di follow Mahamba nanti bisa DM bisa tanya-tanya di sana ya baik baik kita tutup kajian kita sore hari ini ini ada tambahan. Oh ya, untuk pendaftaran sampai tanggal 20 itu diskon jadi 250.000. Harga normalnya? Harga normal 350. Harga normal 350.000. Jadi yang mendaftar sampai tanggal 20 itu udah diskon 250.000. Hemat ya. Diskonnya 100.000 yang menjadi 250.000 ya. Baik, kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa